Netizen sedang ramai memperbincangkan istilah love bombing di media sosial. Karena ternyata banyak dari mereka yang merasa relate dengan kondisi tersebut. Fenomena ini merupakan pola perilaku seseorang dengan memberikan pujian, perhatian, atau pernyataan cinta secara berlebihan kepada pasangannya. Biasanya, pasangan melakukan love bombing pada masa awal hubungan. Meski awalnya terasa menyenangkan, tetapi love bombing dapat membahayakan. Karena berpotensi memanipulasi dan mengganggu kesehatan mental maupun fisik. Love bombing adalah tindakan fisik maupun verbal yang berupa kasih sayang berlebih yang diberikan kepada pasangan. Orang yang melakukan love bombing bisa memberimu hadiah, perhatian, pujian dan kasih sayang yang terlalu lebay. Perlakuan berlebihan tersebut biasanya dilakukan oleh sosiopat, narsistik, dan manipulator. Tujuannya adalah untuk memanipulasi hubungan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pelaku love bombing menciptakan hubungan yang terlalu penuh cinta sehingga kamu tidak peka terhadap maksud dari perbuatan tersebut. Para korban yang mengalami love bombing dalam kurun waktu lama dapat berisiko terkena gangguan kecemasan, depresi, mengisolasi diri, ketergantungan emosional, dan kehilangan jati diri. Dilansir dari Cleveland Clinic, tujuan love bombing adalah untuk mempengaruhi dan mengendalikan seseorang. Mereka yang melakukan love bombing menggunakan berbagai macam strategi untuk membuat pasangan selalu bergantung pada dirinya. Di antaranya, dengan membuat pasangan menjadi tidak percaya diri dan takut apabila tidak bersama dirinya. Mengutip Very Well Health, perilaku love bombing menjadi bentuk pelecehan emosional yang terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya, para pelaku melakukan kekerasan melalui verbal, setelah itu meminta maaf dan berkata bahwa mereka mencintai pasangannya. Tanda atau ciri-ciri perilaku love bombing. 1. Memberikan banyak hadiah secara berlebihan. Contoh love bombing dengan memberikan tiket pesawat mahal untuk berlibur dan tidak boleh ditolak. 2. Tidak berhenti memuji kamu, seperti mengungkapkan bahwa dia sangat mencintaimu atau tidak bisa hidup tanpamu. 3. Membombardir pesan dan telepon sepanjang hari. 4. Menginginkan perhatian penuh dan akan marah jika kamu tidak fokus kepada dirinya. 5. Mencoba meyakinkan bahwa kamu adalah belahan jiwanya. 6. Sangat mengikat pasangan hingga tidak memiliki batasan atau privasi dalam sebuah hubungan. 7. Terlalu memanipulasi kamu untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Tanda bahaya love bombing. 1. Mereka mengabaikan waktu dan jadwal kamu karena berfokus pada kebutuhan mereka sendiri. 2. Mereka menawarkan pujian berlebihan dan sanjungan berlebihan. Mereka sepertinya tahu apa yang ingin kamu dengar. 3. Di depan umum dan di media sosial, mereka suka memamerkan kasih sayangnya di depan umum. Mereka suka manipulasi tampilan romantis yang sempurna. 4. Mereka membutuhkan kepastian yang konstan. Jika kamu tidak menjawab pesan, mereka akan meledak dan mungkin mengancam kamu. 5. Kamu mulai takut dihukum dan dimarahi oleh mereka. 6. Karena gaslighting, kamu menebak-nebak diri sendiri dan realitas kamu, ketika mereka perlahan-lahan lebih mengontrol kamu. 7.
karena pelecehan emosional ini tidak jarang mengalami atau kecemasan. 8. Mereka mengisolasi kamu dari keluarga, dari teman, sehingga hanya mengandalkan mereka. Mengapa love bombing berbahaya? Love bombing sering terjadi di awal suatu hubungan. Di awal mengenal satu sama lain, kamu mungkin menganggap orang ini menawan dan sangat perhatian. Orang ini akan memuji kamu secara berlebihan, memberitahu kamu bahwa ia tergila-gila dengan kamu dan seringkali terlihat terlalu cepat terikat secara emosional. Love bombing juga terjadi pada pasangan setelah mereka bertengkar hebat atau putus. Tidak ada yang salah dengan memberi seseorang kesempatan kedua, tetapi jika seseorang meremehkan kamu, kemudian memohon maaf, berjanji tidak akan pernah terjadi lagi dan melakukan permohonan maaf yang berlebihan, maka kamu harus hati-hati. Apa yang menyebabkan seseorang terkena love bombing? Penyebab seseorang terkena love bombing diantaranya adalah 1. Gangguan kepribadian. Individu yang mengalami gangguan kepribadian tertentu, seperti gangguan kepribadian narsistik atau antisosial, mungkin menggunakan love bombing sebagai alat untuk memanipulasi atau mengendalikan pasangan kamu. 2. Kekurangan rasa percaya diri. Seseorang yang memiliki kekurangan rasa percaya diri, mungkin menggunakan love bombing sebagai cara untuk memperoleh persetujuan dan validasi dari pasangan mereka. 3. Kebutuhan akan persetujuan. Seseorang yang sangat membutuhkan persetujuan dan penerimaan dari pasangan mereka, mungkin menggunakan love bombing untuk memenangkan hati mereka. 4. Ketidakmatangan emosional. Individu yang belum matang secara emosional, mungkin menggunakan love bombing sebagai cara untuk menjaga pasangan mereka dan menghindari konflik. 5. Obsesi terhadap cinta romantis. Seseorang yang memiliki obsesi terhadap cinta romantis dan ketakutan akan kesendirian, mungkin menggunakan love bombing untuk menciptakan hubungan yang cepat dan intens. 6. Pengalaman masa lalu yang buruk. Seseorang yang sudah mengalami hubungan yang buruk atau trauma emosional dalam masa lalu mereka, mungkin menggunakan love bombing sebagai cara untuk menciptakan ikatan yang kuat untuk mengatasi ketakutan mereka terhadap penolakan atau kehilangan. 7. Kebutuhan akan kekuasaan dan kendali. Orang yang ingin memiliki kekuasaan dan kendali penuh atas pasangan mereka, mungkin menggunakan love bombing untuk mencapai tujuan tersebut. 8. Rendahnya empati. Orang yang kurang empati dan tidak memperhatikan kebutuhan dan perasaan pasangan mereka, mungkin menggunakan love bombing sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. 9. Persepsi hubungan sebagai permainan kekuasaan. Beberapa orang melihat sebagai permainan kekuasaan, dan love bombing digunakan sebagai strategi untuk memenangkan permainan tersebut. Berikut tips menghadapi love bombing. Dengan mengetahui tips ini kita diharap mampu mendeteksi lebih dini jika kita menghadapi love bombing tersebut. 1. Tetapkan batasan. Seseorang yang melakukan love bombing tidak menghargai ruang pribadi atau privasi yang dimiliki orang lain. Mereka dengan mudahnya melewati batasan tanpa merasa bersalah. Jika Anda mengalami kondisi serupa, maka cobalah untuk bergerak menjauh dan peringatkan mereka agar tidak melakukan hal tersebut secara berulang kali. Apabila tidak mengalami perubahan, bersikap tegaslah dan ambil keputusan untuk meninggalkan mereka.
2. Berpegang teguh pada pendirian. Love bombing yang dilakukan dalam kurun waktu lama dapat membahayakan kesehatan mental. Karena itu, Anda harus tetap berpegang teguh pada pendirian untuk membuat mereka sadar atas perbuatannya. Jika hal ini sulit, cobalah ingat kembali setiap tindakan yang telah mereka lakukan dan dampaknya bagi kehidupan. 3. Mengabaikan upaya yang dilakukan. Para pelaku selalu berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan keberhasilan meluluhkan hati pasangannya. Maka, cobalah untuk menyikapi tindakan mereka dengan cara mengabaikannya. Misal, ketika pelaku terus memberikan hadiah, tolaklah secara halus dan sopan. Jika mereka bereaksi marah atau tersinggung, ini menjadi tanda bahwa pelaku menggunakan hadiah sebagai alat untuk mengendalikan korbannya. 4. Hentikan komunikasi. Para pelaku seringkali menggunakan kalimat manis untuk memanipulasi korban. Akibatnya, tidak sedikit yang menerima kembali permintaan maaf para pelaku. Karena itu, cobalah hentikan atau tutup akses komunikasi agar dapat terbebas dari mereka. Anda bisa memblokir nomor dan akun sosial media pelaku. Pastikan juga untuk memblokir orang yang mempunyai koneksi dengannya. 5. Jadilah pribadi yang mandiri. Biasanya, pelaku love bombing suka memberikan sesuatu yang justru membuat korbannya semakin tidak berdaya. Misal, kehilangan rasa percaya diri atas kemampuannya karena terlalu bergantung pada pasangan. Karena itu, sebelum terjebak semakin dalam, Anda harus menanamkan sikap mandiri dalam menjalani kehidupan. Mulai sekarang, biasakan diri melakukan semua hal tanpa bantuan orang lain. 6. Bentengi diri dengan pertahanan spiritual. Tips yang terakhir dalam menghadapi atau mengantisipasi adanya love bombing adalah, kita harus membentengi jiwa kita dengan pertahanan spiritual yang kuat. Artinya segala sesuatu terjadi dalam diri kita, yakini bahwa semua dalam pengawasan dan perlindungan Tuhan. Seseorang yang jiwanya kosong dari spiritual ini, tidak hanya rentan terkena love hipnosis akan tetapi lebih dari itu, hidupnya mudah dikendalikan oleh keadaan yang tanpa sadar mudah terpengaruh oleh sesuatu ajakan yang merugikan. Maka kita harus memperbanyak doa, meminta perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan agar selalu diberi arah jalan yang terbaik. Penting untuk selalu diingat, jika Tuhan menjadikan aman atau perlindungan, maka apapun di dunia ini tidak bisa membuat bahaya. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhan membuat bahaya, apapun di dunia ini tidak bisa membuat aman.